Berapa lama untuk saya membuat alur ini dia teman-teman bisa hitung sendiri ya, berapa lama nyampe saat ini kondisinya seperti ini. Ini saya pertegas alur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini agenda seperti biasa ya, berkegiatan di kebun ground bonsai, serba-serbi inspirasi untuk teman-teman yang suka berproses berbudidaya bahan bonsai, entah di bahan bonsai apapun. Nah, sudah nampak di hadapan sebelah kanan kiri saya sampai di belakang ada bahan bonsai sancang. Ini dulu hasil saya budidaya dari cangkok kecil-kecil ya, sepuntung rokok. Awal saya tanam di sini juga pernah saya update untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Memang untuk bahan ini tidak saya program ya, hanya sekedar untuk indukan pembesaran batang untuk cabang-cabang di atasnya untuk budidaya cangkok. Dan nampak kemarin sore ini sudah saya bersihkan cabang-cabang yang tidak normal, yang kurang sehat, agar tidak mengganggu untuk pembesaran batang. Ini saya tanam di pinggir parit ya. Di sini kalau musim penghujan airnya sangat lumayan kenceng, jadi ini memang sengaja untuk pengaman tanggul tanah. Jadi memang sengaja hanya untuk indukan. Tapi di sini saya setelah saya perhatikan batangnya agak sudah lumayan besar-besar ya. Akan saya konsep pembuatan alur, dimana untuk bahan ini karena akarnya natural, mungkin beberapa bahan ada yang larinya formal informal, tapi yang mungkin kurang maksimal akan saya jadikan bahan dasar meliu ekstrim batang tunggal. Saya di sini sudah pernah praktek, ada di sebelah depan saya situ. Nanti saya akan tampilkan untuk teman-teman contoh saya membuat alur mempertegas tahap awal. Di sini saya mau berproses, mungkin saya akan lakukan dari ujung sebelah sana ya, nanti keseluruhan sambil cek bahan dasar di bawahnya untuk pondasinya seperti apa. Dan di sini memang sengaja sudah saya bersihkan untuk rumputnya agar tidak mengganggu, dimana kalau besar batang sekian tentunya akar sudah menjangkau tanah ya, biar asupan nutrisi tidak dimakan sama rumput. Oke, seperti apa? Saya akan tampilkan untuk teman-teman dimana saya pernah berproses dan hasilnya seperti apa, saya akan tampilkan nanti di akhir video. Saya mulai awal untuk penanganan bahan dari yang ujung sebelah sana ya. Oke, simak videonya. Mudah-mudahan ini sedikit memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Satu bahan akan saya coba untuk pembongkaran dulu ya, untuk dinding karpetnya yang posisinya di atas.
Di sini saya mencoba dan alhamdulillah selesai, sudah saya kerjakan. Ini saya berikan satu contoh ya, di mana saya pengen memaksimalkan untuk bahan dasar. Untuk langkah awal tadi setelah saya lakukan untuk pembongkaran dinding karpet yang paling atas, saya melakukan pengurangan akar-akar serabut yang kecil, dimana bertujuan untuk agar tidak menghambat pembesaran akar yang saat ini saya sisakan. Ada, kalau tidak salah tadi sekitar 2 atau 3 akar yang agak sedikit besar saya buang karena posisinya kurang begitu pas seperti yang saya inginkan mengikuti keseluruhan akar yang ada saat ini. Kemudian untuk langkah berikutnya, saya pemberian alur mempertegas dengan sedikit agak dalam mengenai tulangnya. Ada 3 bagian di sebelah sini, 1, 2, sama 3 di belakang. Kemudian saya lakukan untuk pembuatan alur pendamping dengan memakai pahat yang cembung. Ini tipis ya, terkena tulangnya tapi tidak terlalu dalam yang di sini. Kemudian untuk langkah berikutnya tadi sudah saya kondisikan, saya semprot pakai air, kemudian saya sikat bersih, lalu saya lakukan pemberian pupuk cair ya, seperti biasa. Setelah saya melakukan pengerjaan biar pertumbuhan ini cepat berkembang, di atas saya lakukan pemberian pupuk cair. Untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan di channel saya, di channel YouTube Bonsai Gembong, untuk teknik bagaimana membuat pupuk cair dengan irit di kantong, bisa memanfaatkan bekas kotoran sapi atau kambing ya, kita rendam pakai air, kemudian airnya kita manfaatkan untuk penyiraman, terkhususnya pada bahan dasar bonsai yang masih proses di lahan ground. Untuk teknik-teknik bagaimana pembuatan pupuk cair, nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi ya. Ini sangat rekomendasi sekali karena saya sudah lama sekali memakai pupuk cair yang dengan tip pembuatannya saya lakukan pengembangan diri. Nah, nanti secara detailnya teman-teman bisa tanya-tanya, komen-komen di bawah deskripsi. Saya sudah berbagi juga untuk bagaimana cara membuatnya secara detail. Setelah itu, di sini memang kondisinya batang yang saya bikin alur ini masih sedikit basah. Terus saya kasih salep kambium. Biasanya kalau saya pemberian salep kambium itu saya campur air ya, biar encer, biar bisa masuk ke pori-pori. Nah, berhubung ini masih basah, sengaja tidak saya campur air. Tadi salep kambiumnya saya oles dan bisa merata. Seperti ini kurang sedikit maksimalnya. Nanti mungkin kalau sudah benar-benar kering untuk bahan ini, mungkin besok siang ya, kalau sudah benar-benar kering baru di kasih ulang untuk salep kambiumnya biar lebih maksimal untuk menjaga dimana kita luka seperti ini tidak timbul jamur. Karena pernah saya mencoba tanpa saya kasih salep kambium itu bintik-bintik hitam ya. Oke teman-teman, ini tadi saya sedikit mencoba ya untuk saya berproses memaksimalkan bahan dasar. Untuk ini nanti mungkin ke depan ekspos akar kombinasinya melalui ekstrim di atas ya, kita tunggu nanti biar ini maksimal dulu, mungkin baru penyetelan di atas. Ini contoh ya hasil daripada saya berproses, tapi ini untuk konsep prosesnya lain seperti yang saya tampilkan untuk teman-teman tadi. Ini saya pembuatan alurnya ada 3 di sebelah, 1 sini, 2, 3 di sini. Ini saya ambilkan contoh yang lebih jelas dan detail. Berapa lama untuk saya membuat alur ini dia teman-teman bisa hitung sendiri ya, berapa lama nyampe saat ini kondisinya seperti ini. Ini saya pertegas alurnya untuk pemahatan agak sedikit dalam tulangnya juga kena ya.
Cuman bedanya kalau yang saya kerjakan tadi di sini saya mencoba langsung menambah alur pendamping dengan pahat yang cekung di seputaran sini untuk yang bahan saya kerjakan tadi. Jadi saya mencoba juga nanti hasilnya seperti apa sekalian ya, jadi tidak dua kali nanti kerja untuk menambah alur tahap kedua. Oke, cukup sekian dulu serba-serbi kegiatan di kebun keren hari ini. Mungkin untuk bahan ini keseluruhan nanti akan saya lakukan pembongkaran dinding ground kira-kira separuh secara massal, kemudian saya bersihkan akarnya secara massal juga, dan nanti kita lihat situasi untuk bahan dasar bawahnya seperti apa dan akan saya kerjakan secara bersamaan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf ya, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.